Hai, saya Dr. N. Jambu, konsultan senior bedah ortopedi dari Rumah Sakit Apollo Vanagaram. Hari ini saya akan membahas tentang polutrauma. Apa itu polutrauma? Orang-orang harus mengetahuinya karena seringkali ada perbedaan besar antara cedera poliskeletal yang sering diperlakukan sebagai polutrauma. Ketika ada banyak patah tulang, itu disebut cedera poliskeletal. Apa saja hal yang harus Anda ketahui tentang polutrauma? Hal terpenting adalah ketika pasien polutrauma tiba di ruang gawat darurat, mulai dari saat pasien diambil dari lokasi cedera hingga ke ruang gawat darurat, seluruh prosesnya harus dipercepat. Sopir ambulans kami segera memberitahu atau menginformasikan tim gawat darurat kami agar mereka siap untuk langkah selanjutnya. Jadi begitu pasien tiba, dokter gawat darurat mengambil alih dan mereka melakukan yang disebut ABC, yaitu airway, breathing, circulation, jalan napas, pernapasan, sirkulasi, dan mereka pertama-tama menstabilkan pasien. Selanjutnya setelah airway, breathing, circulation, yang diperhatikan adalah area cedera. Misalnya, jika cedera kepala yang mendominasi dan pasien memiliki Glasgow Coma Scale yang sangat rendah, maka dokter bedah saraf akan mengambil alih pasien dan mulai melakukan intervensi. Dalam kasus ortopedi, jika terdapat banyak cedera tulang disertai keterlibatan sistem lain, kami menerapkan suatu fenomena yang disebut Damage Control Orthopedics. Apa itu DCO? Kami menyebutnya DCO, Damage Control Orthopedics, atau dengan istilah lain yang kami sebut ETC, Early Total Care. Kapan melakukan yang mana? Itu membuat titik balik yang sangat penting dalam hasil pasien. Apakah kita akan melakukan tindakan pengendalian kerusakan ortopedi atau perawatan total awal sepenuhnya bergantung pada berbagai faktor saat pasien tiba di unit gawat darurat. Misalkan, seperti tekanan darah sistolik Anda. Selanjutnya, berapa banyak unit darah yang telah ditransfusikan? Berapa defisit basisnya? Apakah dia bersifat asam? Selain itu, apakah ada hipertermia? Hipertermia adalah salah satu yang dapat membunuh pasien. Apakah ada hipertermia? Lalu setelah semua ini, kami juga memperhitungkan serum laktat. Berapa kadar serum laktatnya? Jadi seperti ini, ada berbagai faktor yang kami pertimbangkan untuk memutuskan apakah saya akan melakukan tindakan pengendalian kerusakan ortopedi atau perawatan total awal. Apa yang kami lakukan dalam pengendalian kerusakan ortopedi ketika ada fraktur tulang besar adalah kami tidak memberikan pukulan kedua kepada pasien. Pukulan pertama sudah terjadi saat cedera dalam kecelakaan lalu lintas. Pukulan berikutnya adalah apa yang kami lakukan di sini. Jadi pukulan berikutnya seharusnya tidak diberikan oleh kami, itulah yang disebut pengendalian kerusakan. Kami tidak pernah ingin menambah masalah lagi pada pasien. Jadi kami melakukan prosedur seminimal mungkin, di mana tanda vital pasien tidak berubah. Pada saat yang sama, beberapa pengobatan diberikan agar tulang-tulang dapat distabilkan, misalnya dengan menggunakan fiksator eksternal. Alih-alih langsung melakukan penanaman paku intrameduler dengan reaming pada tulang femur atau tibia selama 2 hingga 3 jam dan melakukan prosedur besar, kami menggunakan fiksator eksternal untuk menstabilkan pasien. Bahkan jika ada fraktur panggul yang menyebabkan perdarahan, kami juga menggunakan fiksator eksternal dan memastikan perdarahan tersebut terhenti, hemodinamik pasien stabil, lalu kami observasi pasien selama 24 hingga 72 jam. Inilah yang kami sebut sebagai masa di mana second hit bisa terjadi. Mulai hari kedua hingga hari kelima, kami memastikan pasien sudah stabil, semua produk darah yang dibutuhkan seperti PRC atau FFP, dan apapun yang diperlukan sudah diberikan. Setelah pasien benar-benar stabil, barulah kami lakukan penanganan utama seperti pemasangan pen atau fiksasi internal setelah hari kelima atau keenam. Bahkan pada kasus fraktur terbuka, kami melakukan pemasangan fiksator eksternal dan membersihkannya, serta memastikan pasien tidak mengalami infeksi apapun, sekaligus memberikan penanganan yang baik kepada pasien. Jadi kebijakan seperti Damage Control Orthopedics atau Early Total Care ini diterapkan pada kasus politrauma. Semua ini sepenuhnya bergantung pada penilaian dokter ortopedi utama yang menangani pasien. Jadi, saya di sini untuk menjelaskan kepada Anda tentang politrauma dan penanganan awalnya, serta bagaimana DCO atau ATC telah diterapkan pada pasien politrauma. Terima kasih.